Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bisa hadir berjumpa kembali pada kesempatan ini dengan para sahabat channel Takazahpedia. Semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, serta dilancarkan segala rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sahabat perlu berhati-hati dalam melaksanakan sholat, karena ternyata ada bentuk sholat yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah. Kebiasaan sholat yang salah seperti ini harus dihilangkan dan segera diubah agar sesuai dengan rukun dan syariat yang benar, agar tidak ditolak oleh Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah telah mengingatkan melalui dalil dan hadis untuk tidak melaksanakan sholat dengan cara yang salah. Sholat adalah ibadah yang harus dilaksanakan meskipun dalam keadaan tidak bisa berdiri. Diperbolehkan untuk duduk, berbaring, atau bahkan dilakukan dengan hati. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika seseorang mengaku beriman kepada Allah namun meninggalkan ibadah yang merupakan pilar agama. Meskipun sholat merupakan pilar agama, ternyata ada beberapa jenis sholat yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Islam, sholat bukanlah ibadah yang memerlukan keraguan tentang status hukumnya. Dalam berbagai dalil Al-Quran dan hadis, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan dengan jelas mana sholat yang wajib dan mana sholat yang sunnah. Namun meskipun demikian, masih banyak orang yang menganggap remeh pentingnya sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inti dari segala perkara adalah agama Islam dan tiang penompangnya adalah sholat." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Meskipun sholat merupakan tiang agama, namun bagi sebagian muslim saat ini, kedudukan tersebut sering dianggap enteng. Akibatnya, sholat yang seharusnya mendapatkan pujian dari Allah malah menjadi ibadah yang sangat tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Bagaimanapun, esensi utama dalam sholat adalah mencari ketenangan dan kekhusyuan. Melaksanakan sholat harus dilakukan dengan ketenangan dan khusyuk, atau sering disebut dengan tumakninah. Sholat tanpa tumakninah dapat menghilangkan esensi dari sholat itu sendiri. Lebih parahnya lagi, sholat yang dilaksanakan dengan tergesa-gesa atau tanpa tumakninah sering terjadi di sekitar kita. Ada hadis yang perlu kita ketahui, di mana Rasulullah pernah menyamakan orang yang melaksanakan sholat tanpa tumakninah dengan seseorang pencuri yang berbuat jahat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari sholatnya?" Beliau menjawab, "Orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya." Hadis riwayat Imam Ahmad. Kondisi yang dijelaskan dalam hadis ini ternyata berasal dari pengalaman Rasulullah bersama para sahabat. Pada suatu hari, setelah Rasulullah selesai melaksanakan sholat berjamaah, tiba-tiba seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan segera melaksanakan sholat sendirian. Hal yang mengejutkan adalah dalam sholatnya, laki-laki tersebut melakukan gerakan ruku dan sujud tanpa ada jeda di antara keduanya. Melihat hal ini, Rasulullah kemudian berkata di hadapan para sahabatnya, "Apakah kalian melihat gerakan sholat dari laki-laki tersebut? Barang siapa yang dalam hidupnya melaksanakan sholat seperti itu, maka dia meninggal dalam keadaan bukan dalam Islam." Tidak berhenti di situ, di hadapan para sahabatnya, Rasulullah juga menggambarkan bahwa model ibadah seperti itu ibarat burung gagak yang sedang mengoyak daging, atau seperti orang yang lapar yang hanya memakan 1 atau 2 butir kurma tanpa pernah merasakan kenyang. Dalam buku
agar salatmu makin khusyuk. Karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid dijelaskan bahwa salah satu dosa bagi mereka yang melaksanakan salat adalah ketidakperhatian terhadap rukun salat, yaitu tumak-ninah. Memang tidak ada yang bisa membantah tentang diterimanya atau tidaknya suatu amalan, karena itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai umat muslim, kita juga perlu menyadari bahwa ibadah-ibadah yang telah ditentukan rukun dan syariatnya tidak dapat diubah atau dilanggar. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, demikianlah hanya ini yang bisa saya sampaikan sebagaimana pengetahuan tentang peringatan sholat yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Semoga ini menjadi bermanfaat untuk kita semua, dan semoga ini menjadi pelajaran, dan semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.